Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yogi Loading. Kali ini aku ditemenin sama Mas Ang Prasetya. Apa kabar Mas Ang? Halo, wah, baik-baik, alhamdulillah. Ini Baik sekali. Mas Ang ini habis merilis, itu kan album apa mini album Mas? Mini album EP. EP, mini album. Rumah-rumah ya Mas? Rumah. Selamat atas rilisan albumnya Mas Ang. Terima kasih. Ya, aku sengaja ngundang ke sini itu karena ya jujur ya Mas ya. Ini kan juga video ini bakal aku upload setelah episodenya Mas Hendry Susilo. Hendry Susilo, ya. Dan kemarin itu yang nge-approach Mas Ang untuk tak ajak mampir sini itu Mas Hendry, Iya. rekomendasi ini ya. Dapat rekomendasi dari Mas Hendry dan aku sendiri jujur belum pernah nonton Mas Ang. Tapi kemarin itu aku udah ngulik-ngulik beberapa lagu. Tapi kan biar enak Mas, nggak semua member aku kan mungkin belum tahu atau belum pernah dengar Mas Ang Prasetya. Ya. Boleh perkenalan nggak Mas Ang Prasetya ini siapa? Oke. Ang Prasetya, solois dari Klaten yang bergerak di genre. Untuk sekarang aku ngedalami di genre indie pop sama alternatif pop Mas. Alternatif pop. Dulu gimana beranjaknya aku dari solois itu di tahun 2022 ya. Di tahun 2022 aku mulai karir solois dengan rilis single dulu. Single pertama judulnya Sua itu artinya yang pertemuan. Itu sebelum jadi solois aku ya seperti biasa musisi-musisi Klaten pada umumnya bergerak di reguler cafe dulunya. Oh, sering reguleran. Reguler cafe dulunya Mas. Semakin kesini kok kayaknya mikirnya bakal stuck atau takut stuck atau gimana kan. Nyobalah di akhir tahun 2021 itu mencoba menulis dan pengen ngerilis untuk memulai project solois itu tahun akhir-akhir 2021 dan berhasil dirilis di pertengahan 2022. Jadi itu ya Mas ya, transisi antara COVID dengan new normal ya. Nah, transisi itu. Nah, kalau dari Ang Prasetya sendiri ini serba indie sekali. Jadi emang serba apa adanya, dari musik yang jujur, yang personal, emang benar-benar saya ambil dari semua latar belakang kehidupan. Jadi ya apa adanya, emang apa adanya gitu. Menarik sih. Mungkin ini coba tak tanggapi ya Mas ya. Siap. Dari Mas Ang tadi kan yang berawal dari reguleran cafe, berarti mainnya top 40-an Mas. Iya, top 40-an. Top 40-an. Nek top 40-an ini aslinya ya Mas ya, sebetulnya nggak ada kata stuck sih Mas. Ini cuma pendapat aku pribadi. Ada temen aku dan bahkan ada juga public figure kayak Mas Agustian yang di podcast Menduan. Dia kan juga punya top 40-an yang Soul 5. Ya. Terus ada juga temenku di Cirebon, Mbak Intan, dia itu juga reguleran di apa ya, pokoknya kayak di klub gitulah. Di klub. Dan ya mungkin kalau mikirku loh, apakah Mas Ang transisi ke solois itu karena fase di reguleran itu pernah mengalami COVID dan terhenti mengalami ya COVID itu, kan COVID mengalami, makanya itu terus memilih untuk jalur solois. Sebenarnya enggak ke situ sih, pernah terhenti. Cuman itu berkendala di apa ya, di finansial aja sih. Finansial aja. Iya, kembali realistis saja sih. Semua tetap kembali ke apa ya, finansial. Ya itu dulu kan sempat COVID itu kan berapa tahun? 2 tahun ya Mas ya? Lebih Mas. Lebih. Nah itu emang kan benar-benar total kafe nggak boleh ada itu kan, nggak boleh ada keramaian yang pasti. Nah
itu serba susah itu. Terus kenapa kok memutuskan ke jalur solois? Karena kan dulunya kan sempat aku juga band-bandan juga mas, band-bandan juga, dan terlalu banyak problematik yang ya sewajarnya band-bandan sekarang lah mas. Terlalu banyak problematik satu sama lain kan, jadi ya memutuskan untuk ya udahlah, kayaknya emang nggak cocok buat band-bandan gitu. Tapi nggak cocok. ini solois ada additional player juga mas? Ada. Jujur aku belum pernah nonton. Additional playernya itu sama nggak sama yang kemarin ngiringin pas reguleran? Kebetulan sama mas. Masih sama. Kebetulan sama. Nah, untuk teman-teman itu kebetulan kan pas aku nyarinya itu yang gimana ya? Emang yang seringnya itu main sama mereka, jadi emang nyamannya udah bareng mereka, chemistry-nya emang udah dapat sama mereka. Jadi kalau mau nyari orang lagi mungkin butuh penyesuaian lagi, butuh adaptasi lagi ya mas ya. Jadi lah kita mungkin untuk sekarang cari enaknya aja dulu lah, cari nyaman dulu lah. Gitu. Emang dari semua session player yang aku bawa kemana-mana dari awal aku terjun ke gigs itu 2023 kalau nggak salah. Enggak, 2024 malah aku awal-awal tuh terjun ke gigs itu. 24. Nah, itu aku udah sama mereka dan sampai sekarang pun saya masih sama mereka gitu. Bener-bener apa ya mas ya? Ya apa ya? Strugglingnya cah indie lah. Nah, itu aku kebetulan untuk band session ya mas ya. Itu aku emang sengaja bikin emang itu dikhususkan buat aku, buat session band pas aku main gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran, namanya The Gloomies teman-teman. Ini The Gloomies. Ini session band aku buat manggung sana sini lah orangnya. Tapi itu juga jalan sendiri mas. Maksudnya ada double project kah antara The Gloomies dan Ang Prasetya? Enggak ada. Emang Gloomies itu dikhususkan buat ya udah kita sebagai session player Ang Prasetya gitu. Enggak untuk sampai sekarang belum ada project belum ada. Cuman nggak tahu ya kedepannya, biar dianu sama teman-teman aja. Ya mungkin kan kalau kayak contoh paling umum lah. Baskara ada Chris, ada Hindia, ada Lomba Sihir. Mungkin kan kedepannya Ang Prasetya itu ada mungkin mungkin. Ya. Cuman untuk sampai sekarang belum ada omongan sih. Belum ada omongan. Mungkin kedepannya kalau semisal ada niatan ya bagus lah. Dari teman-teman kalau ada niatan seperti itu bagus lah. Moga aja. Tapi kan itu proyeknya berarti jalan solois mas. So far itu berarti Mas Ang itu yang nulis lirik dan instrumen semua? Ya, dari segi penulisan kebetulan saya pribadi saya pribadi untuk penulisan lagunya dan sampai untuk album itu dari segi instrumental, dari arranger, komposer emang saya sendiri, cuman dibantu sama salah satu teman saya yang emang dari dulu itu udah gimana ya, ngebantu buat nge-produce lagu saya gitu. Kan ada teman saya yang dulunya tuh pas awal-awalan saya memulai karir solois, dia tuh emang lagi belajar kayak nge-DAW gitu loh mas. Belajar kayak DAW gitu, terus ya udah laguku jadi bahan pertamanya dia buat nge-produce itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih dibantu lah sama dia buat mungkin kalau kayak lebih ke saran sih mas, lebih ke apa ya namanya ya, kalau aku kadang ini kurang gimana, konsultasi lebih ke masukan lah, ini kurang apa, ini gimana. Nah dia itu lebih banyak ngasih sarannya gitu. Dan untuk album kemarin tuh juga bahkan yang aku minta tolong dia juga buat mixing itu mas, buat bagian yang mixing. Tapi untuk recording, untuk penulisan lagu sampai terus mastering
mastering juga balik ke aku lagi, saya produce sendiri gitu. Keren sih. Sekarang aku salut sama temen-temen pelaku seni musik di Iya. Klaten ya Mas ya. Banyak yang udah DIY, memproduksi sendiri di rumah. Ada Mas Ang, ada Mas Henry, ada Wido. Wah, Mereka, keren-keren itu, sumpah. Kalian itu Keren-keren luar biasa itu. Halo teman-teman, sebelum lanjut menonton, aku ada info sedikit nih. Kalau podcast aku juga tayang di Spotify. Jadi kalian bisa mendengarkan video-video lama atau podcast-podcast lama di Spotify juga. Tapi untuk tayang perdana tetap tayang di YouTube ya. Kalian tinggal pilih aja sih, enjoy di Spotify apa di YouTube. Cuma kalau di YouTube lebih perdana aja, jadi kalian bisa lebih dengerin lebih dulu atau lebih cepat. Oke, mungkin gitu aja. Selamat menikmati. Kalau kemarin album proses berapa lama Mas produksi? Wah, proses lumayan lama ya Mas, soalnya kan Dari workshop, itu kan serba indie sekali gitu. Bisa dikatakan serba indie sekali. Aku dari workshop itu sebenarnya udah mulai di akhir tahun 2024. Akhirnya 2000. Kalau nggak salah di bulan November atau di bulan Desember kalau nggak salah. Desember. Itu udah mulai workshop kan. Terus ya karena kesibukan dan lain-lain ya kan. Selayaknya orang hidup ya, jadi baru bisa bergerak itu di bulan Februari kalau nggak salah. Bulan Februari itu baru bisa gerak, itu pun masih apa ya, masih banyak berhenti, jadi makan banyak waktu sekali, jadi terus baru bisa selesai di bulan November kalau nggak salah. November. Dari itu selesai produksi ya Mas ya, selesai produksi di bulan November. Kalau rilis kan Januari tahun ini. Rilisnya Januari ya. Itu kan berarti prosesnya kan lama banget Mas. Lama banget Mas, lama banget. Kalau aku sendiri ya, aku sendiri kayak ngedit podcast kayak gini aja aku terkadang mut-mutan Mas. Nah, itu aku nek nggak mut itu biasanya melayu neng warnet sih paketan minimal 3 jam. Terus nge-game miso neng game lagi ngedit meneh. Kalau Mas Ang kemarin selama proses produksi ada kayak moodnya turun terus, wah, nggak mood gini banyak Mas itu Mas. Itu kayaknya hampir semua musisi pernah mengalami hal semacam itu ya. Kalau aku sendiri bisa dikatakan lumayan sering Mas. Cuman cara gimana kok cara ngobatinnya ya, cara ngobatin mood itu kadang aku pergilah sendiri ke mana ya. Biasanya ada beberapa tempat yang aku sering ke situ. Biasanya tempat-tempat yang hening lah tuh ya, tempat-tempat hening terus nah gitu. Kayak apa ya kalau orang zaman sekarang tuh me time. Benar. Nah, gitu sambil bawa buku, sambil bawa gitar, udah gitu aja. Terus kalau kadang nggak ke tempat-tempat hening gitu, kadang cari coffee shop yang sepi gitu, cari coffee shop yang sepi, ngopi, ngerokok, terus ntar lanjut nulis lagi gitu-gitu. Ya, kalau cari inspirasi emang kalau aku sendiri, aku pribadi nggak bisa di tempat yang agak ramai gitu Mas. Iya. Malah nggak fokus juga tuh, fokus juga. Jadi emang lebih suka ke tempat-tempat yang emang biasanya sering aku kesana dan nggak banyak orang yang tahu gitu loh. Biasanya kayak tempat-tempat di pinggiran bendungan mungkin, atau di manakah yang beberapa tempat yang sering aku kunjungi itu Mas. Iya, ke tempatnya mana Mas sendiri ya. Tuh, iya sih, proses kreatif beda-beda sih Mas. Kalau aku pernah ngobrol sama Mas Nino itu, Mas Nino antara pas lagi ngising apa pas tidak. Mas Nino kondangin itu agak unik gitu soalnya. Agak unik kan. Setengah unik setengah sadar. Tyler Medadino ya. Itu. Berarti ini total udah berapa lagu Mas? Dari EP sendiri, EP udah ada berapa? EP sendiri ada 5 track Mas. 5 track. Ada 5 track. Terus yang fresh itu kan 4 ya. Yang fresh itu 4, yang
satu itu yang track pertama itu aku ambil dari single yang aku rilis di tahun 2024 kemarin. Oh. Nah, yang berjudul Pulang. Oh iya. Nah, Pulang itu udah rilis 2024 kemarin, cuman tak tarik ke EP buat jadi track pertama malah. Oh gitu. Jadi yang 4 itu benar-benar materi fresh semua. Iya. Singlenya sendiri ada Single untuk sekarang 2 mas. 2, berarti ada 7 lagu. Ada 7, ada 7. Dan itu ada beberapa yang berkolaborasi dengan sesama musisi Klaten juga. Benar. Ada Mbak Ada Mbak Yisma ya. Ada satu lagi sama kita cewek. Cewek itu kolaborator songwriter mas. Oh songwriter. Nah yang kebetulan dikolaborasikan sama Mbak Ismaya itu. Mbak itu lagu itu berjudul Semara. Ya Mbak Ismaya sebagai performernya. Terus sama satu lagi namanya Mbak Yolanda. Yolanda itu sebagai songwriter bareng aku. Yang harusnya dulu lagu itu tuh emang project bersama saya sama Mbak Yolanda. Cuman kan untuk pas pengerjaan lagu itu Mbak Yolanda lagi sibuk-sibuknya kerja lain-lain lah. Nah, dan dia mutusin buat kayaknya udah hampir nggak bisa buat nerusin proyek ini lagi itu. Jadi ya udah aku mutusin buat nyarilah siapa yang cocok ya buat gantiin karakternya Mbak Yolanda ini, dan ketemulah sama Mbak Ismaya itu dari Nevermind. Iya, Nevermind. Aku kemarin sebelum ya habis ngechat Mas Ang ini loh Mas. Aku kan juga riset lah. Aku kan coba dengerin Mas. Lagu pertama yang tak dengerin itu ya yang Semara itu. Semara ya benar. Mas posisi dengerin ada istriku Mas. Kan aku udah berkeluarga. Ada istriku dan istriku bilang pas intro lah. Pas intro itu beatnya enak. Mbak apa ya? Mbak aroma DIY, handmade di rumah. Itu apa ya? Ya nggak dibilang sempurna, mungkin masih masih on proses lah. Iya, nanti berjalannya waktu bakal lebih bagus lagi. Tapi untuk sekelas rumahan itu keren Mas. Terima kasih. Nah, itu benar-benar ya serba apa adanya dan serba sebisanya itu. Emang dari awal kan daripada untuk sekarang ya emang belum ada budget buat apa-apa recording di studio, jadi kita manfaatkan alat seadanya dulu Mas. Keren Mas, keren. Aku salut sih. Kayak anjay, ini cah Klaten gawe beat kayak gini. Apalagi kan beatmu kan agak tinggi ya Mas. Dari awal tuh kayak gitu. Langsung high-nya itu langsung good ya. Nah, benar ya lagu itu. Itu emang beberapa track yang ada itu ya beat yang paling kenceng ya. Nah, itu beat yang paling kenceng dan beberapa lagu. Dan aku kaget. Aku sejauh ini kan nonton Mbak Yis kan di Nevermind. Benar di Nevermind. Aku iso denger dia nyanyi lagu kalem itu di lagu Semara ini. Sebuah ajaan dan juga pemaksaan itu. Keren. Ini benar-benar iya apa ya? Warna baru Mas. Soalnya kalau setahu aku ya di radar aku ya yang bikin beat atau tempo kayak gitu baru Mas Ang di Klaten. Di Klaten kebetulan aku juga kayaknya baru aku deh itu. Rasanya juga gitu. Betul. Kalau dari Mas Ang sendiri, kan aku kecantik di Semarang ya. Dari Mas Ang, lagu yang Mas Ang banget apa pengen mencerminkan sosok Mas Ang ini di lagu apa Mas? Untuk track saya sendiri ya. Untuk sampai sekarang sih tetap di lagunya Pulang sih Mas. Tetap Pulang itu lagu yang gimana ya? Sebenarnya Pulang itu lucu juga sih ceritanya. Itu Pulang itu kan dulunya aku kayak nggak niat gitu Mas. Nggak niat buat nulis lagu itu gitu loh. Nulis lagu itu, cuman pas posisi itu tuh aku emang lagi nggak seniat pas bikin lagu-lagu lain.
Ya udah aku bikin seadanya dan mungkin cari gampang didengerin aja. Yang isi listening lah ya. Nggak terlalu rumit-rumit lah gitu, nggak terlalu rumit-rumit. Nah ternyata malah lagu itu yang sampai sekarang malah masih banyak yang dengerin itu. Yang lagu Pulang itu. Wah, banyak orang yang tahu Mas Anggi dari Pulang. Nggak tahu kenapa ya orang-orang Indonesia itu loh. Malah kadang malah materi-materi yang dipikir benar-benar itu malah jarang lagu, malah yang materi seadanya, malah yang seringnya lagu gitu. Kata juga Pulang sampai sekarang sih Pulang. Dan dulunya ada dua, yang satunya itu ada Krisis Evakuasi yang baru aja rilis di album Rumah-Rumah itu. Iya, Krisis Evakuasi itu siapa tuh? Ya. Aku dengerin keren Mas. Kita Pulang, Krisis Evakuasi. Buat emang benar-benar dari beberapa proyek yang emang ini benar-benar masuk banget di aku ini lagu. Ya dua lagu itu. Dua lagu itu. Keren. Itu buat teman-teman yang belum dengerin atau belum tahu Mas Ang, boleh dikulik. Ada di Spotify. Semua DSP udah ada Mas, ada Spotify, Joox, iTunes sudah ada semua. Di YouTube Musik juga ada Mas. Udah ada semua. Bisa dicari teman-teman, dicoba didengerin, ayo. Siapa tahu kecantol ya. Gitu. Kalau kemarin Mas, proses produksi ada momen berkesannya nggak? Yang paling membekas? Wah, momen berkesan. Yang paling membekas itu kayak momen berkesan apa ya? Cuman itu aja sih Mas. Dari teman-teman sendiri ya, kan ada beberapa teman-teman yang emang aku butuh bantuan nih buat tag ini, mungkin di tag bass atau tag vokal. Nah itu tuh aku salut banget sama teman-teman yang udah mau bantu aku. Terima kasih banyak buat teman-teman ya, mungkin nonton video ini ya. Aku benar-benar itu momen-momen gimana ya, wah orang-orang ini kok mau ya pada bantuin aku gitu ya. Saling support. Padahal aku sendiri belum tentu bisa se effort ini buat bantu mereka gitu. Nah kayak wah benar-benar teman-teman ini super banget, terima kasih banyak. Apalagi dari salah satu teman aku yang bernama Yosia. Yosia itu yang tadi aku ceritain Mas, yang itu yang nemenin aku dari awal-awal aku nge-project solo kan. Gitu. Dia yang bantu nge-produce, dia yang bantu bikin aransemen itu. Dan sampai sekarang dia wah itu effortnya nggak main-main juga dia. Terima kasih banyak, itu banyak sekali momen-momen yang berkesan sama dia. Iya. Dari dulu awal-awal bikin video klip pakai HP itu sama dia juga sampai sekarang. Nah itu sampai sekarang dia jadi season band aku Mas. Gitu. Ya wah itu. Ya emang lu di Klaten kayak gitu sih Mas. Saling guyub lah. Benar. Saling support. Kalau Mas Ang sendiri tuh dengerinnya band luar apa band Indo Mas? Sampai sekarang lebih prefer ke lokal sih Mas. Lokal. Tapi ada beberapa luar yang emang menjadi apa ya, kiblat mungkin ya, menjadi kiblat gitu. Untuk seperti Rex Orange, tahu Mas? Rex. Nah itu aku dengerin banget Mas. Sumpah. Nah, Happiness, Sunflower, terus Pluto Project, Best Friend. Nah itu kebetulan, wah itu musisi yang apa ya, menginfluence banget. Apalagi di album Rumah-Rumah ini, ya kan? Album Rumah-Rumah ini benar-benar ngiblat ke sana banget. Oh iya. Ini bener ya. Langsung tak klaim aja ya. Bener ya, bener. Langsung tak klaim aja. Iya. Aku dari kemarin tuh nyariin apa ya? Tempo ini pakai apa ya? Pakai keyboardis, tapi tempo ini tinggi. Iya. Apa gitu? Beatnya tuh tinggi. Nah, benar. Kalau mungkin dan ada beberapa teman ya emang udah nggak pas ngedengerin beberapa tracknya Rumah-Rumah itu emang udah kok mirip siapa ya, langsung nebak ini Rex Orange banget ini.
Emang iya, emang iya, emang pas dulu awal-awalan produksi album itu tuh emang udah ke influence ke sana. Iya. Jadi emang ya udah konsep albumnya tak bikin warna yang sedemikian aja, tak bikin konsep yang sedemikian rupa aja gitu. Jadi emang bener-bener ngiblat ke orang itu sih, Rex Orange itu. Tapi emang Rex itu keren sih. Mas. Tapi kan kalau Rex itu kan kayak setahu aku ya, setahu aku itu nulis keresahan di liriknya itu dari patah hati dia. Benar. Berarti ini Mas Ang juga dari patah hatinya Mas Ang sendiri. Beberapa iya. Beberapa iya. Lebih ke apa ya? Kalau di mini album ini lebih ke keresahan sih Mas. Keresahan. Benar. Jadi apa yang tak resain, apa yang saya takutkan, ya itu ya saya aplikasikan ke dalam lagu itu gitu loh Mas. Jadi kalau mungkin Rex Orange itu lebih ke cerita-cerita patah hatinya, kalau aku lebih ke romansa dan keresahan. Oh iya. Gitu, Berarti apa ya? Quarter life crisis mungkin aja Mas. Quarter life crisis. Anjay. Bisa dibilang gitulah ya. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Aku sendiri sebenarnya dulu itu juga aku jujur ya Mas, aku sendiri tuh nggak bisa main alat musik. Aku buta nada. Buta nada. Serius. Ya, mungkin belum belajar ya. Aku belajar bolak-balik. Nek ono jedane mungkin 3 hari 2 hari aku selali. Tapi aku itu penikmat Mas. Aku iso kayak aku dengerin berbagai genre dan aku iso kayak ngomong lagu ini kurang. Beat ini unik, beat ini kok kayak kurang ini, aku mungkin bisa. Dan aku dulu waktu sekolah 2012an akhir. 2012 akhir. Aku tuh sempat nulis lagu Mas. Wah, 2012 akhir. Aja SD aku. Oh iya, selisih umur kita ternyata sejauh itu ya teman-teman. Itu aku udah SMA lah, SMK lah. SMK. Iya. Aku nulis lagu tapi stuck nggak ada progres. Tapi udah jadi itu materi lagu itu. Jadi Mas, jadi dan hilang. Dan sejauh ini nggak tak ingat cuma refnya. Di ref itu temponya agak kenceng dikit. Itu refnya kayak gini. Entah di bumi atau di planet manapun, ku ingin bertemu dengan musik gadis cantik. Itu kayak lagunya siapa ya? Aku kayak tahu beat itu aku lupa. Aku dulu terinfluence siapa aku lupa, tapi saya ingat aku pas zaman itu aku baru dengerin Stand Here Alone sama Close Friends. Iya. Aku baru dari penulisannya kayak anak band-band Bandung itu. Aku kayak tempo-temponya ngikutin mereka. Kemarin gara-gara Mas Hendri aku ngubek-ngubek buku-buku lama aku tak cariin. Wah, liriknya hilang. Iya, Hendri itu kayaknya ngefans sama itu ya, siapa vokalisnya Rocket Rockers itu? Oh, enggak lupa namanya. Iya, Mas Aska. Itu kayak dia juga ngulik-ngulik band-band Bandung sana. Iya. Ya, gara-gara Mas Hendri itu Mas. Aku kayak Mas Hendri kan bilangnya produce banyak saya akeh teman-teman musisi Klaten sih bisa produksi sendiri. Bener. Aku sempat kepikiran bahwa ya wes rilis tapi kok sekeling kami memang dari ref Mas masalah ini. Wah, sangat disayangkan sekali. Sumpah. Nih aku ini musiknya cuma tak pakai buat apa ya Mas ya? Mungkin lebih ke refleksi diri atau aku kan orangnya tipikal yang theater of mind. Jadi kalau mendengarkan sesuatu kayak dengerin Mas Ang cerita di podcast ini atau dengerin lirik lagu tak maknai sendiri, theater of mind gue jalan sendiri bikin cerita. Nah, kalau Mas Ang sendiri musik itu pelarian atau mengekspresikan suasana hati? Nah, kalau aku sendiri kalau pelarian sih mungkin ada kalanya ya Mas ya, dan nggak bisa dikatakan sebagai
full untuk pelarian enggak. Cuman emang ada beberapa fase yang ya itu kita berkarya pas kita butuh pelarian gitu, pas mungkin contohnya pas kita ada mungkin lagi patah hati nih, lagi patah hati terus aku pengen nulis lagu lah untuk pengekspresian patah hatiku ini, kita jadikan sebuah karya dan ternyata jadilah single yang kedua itu yang berjudul Not Your Home, bukan rumahmu itu. Nah itu salah satu contoh pengekspresian pas lagi patah hati. Cuman emang seringnya ya mas, seringnya itu emang ya untuk pengungkapan aja sih, pengungkapan apa yang tak rasain saya tulis gitu. Cuman kalau untuk pelarian sih enggak bisa dikatakan enggak sih, cuman ada fase kecil lah di situ gitu. Iya sih. Gitu. Menarik. Kalau anu ya mas ya, dari cerita Mas Ang tadi ya, Benar. kan itu prosesnya lama lah dari 2022 akhir sampai 2026 baru rilis EP di Januari ini, malah itu kayak ada fase down juga enggak tuh mas? Aku sendiri itu aku ya kan ibaratnya ini juga baru merintis lah. Ya. Mbak Alpo bisa dibilang alhamdulillah udah nyampe 10.000 subscriber. Wah, keren sekali. Keren sekali. Tapi aku terkadang kayak wah capek gitu loh mas. Mas Ang juga ada fase-fase itu nggak sih? Wah, sering mas ngerasain fase-fase seperti itu. Kalau aku sih nggak ke capek ya, cuman agak ngerasanya kayak wah ternyata sulit ya. Ternyata sulit ya bergerak sendiri, apalagi minim jaringan juga. Kadang ngerasanya gini mas, kalau ngelihat teman-teman musisi lain yang udah manggung sana sini, yang udah mungkin ada beberapa yang udah punya fanbase dan lain-lain, itu ngerasanya kayak wah ternyata perjalanan mereka itu sejauh ini ya, dan aku tuh baru sampai segini gitu loh. Kadang ngerasa patah semangatnya di situ mas, di situ aku ternyata ini masih butuh effort yang lebih lagi untuk jadi kayak mereka gitu loh. Kadang emang beberapa musisi itu melihat itu sebagai tunjakan semangatnya, cuman emang ada beberapa musisi yang kayak aku juga kalau melihat kayak gitu itu malah wah kok mereka bisa apa ya, udah bisa sejauh itu ya. Sejauh itu prosesnya gini banyak sekali, dan ternyata aku masih ada di sini gitu. Kadang kayak ngerasa ternyata sulit juga ya gitu. Nah itu bikin kadang mikir wah kayak jadi patah semangat itu ya. Jadi ragu ya. Jadi ragu mas. Tapi gimana mas cara biar nggak ragu itu? Nah cara ngebalikinnya kadang aku dengan cara salah satunya dengan cara aku gabung ke beberapa circle baru kayak gitu, kita sharing ya, circle seputar teman-teman yang berada di lingkup musik juga ya mas ya. Kadang sharing di situ, kita cerita kalau ke saya gimana. Nah kadang malah aku ngedapetin semangat itu dari teman-teman sendiri mas, dari teman-teman setongkrongan mungkin, dari teman-teman wadah mungkin, nah gitu. Aku dapat semangat itu malah dari mereka kebanyakan. Jadi pas aku tiba-tiba ngerasa udah capek lah atau gimana ya, itu aku malah lebih banyak ke cerita sama teman-teman sih, teman-teman dekat, entah siapapun itu, ketongkrongan baru kayak kita cerita, kita sharing. Nah nanti
kita cari masukan-masukan di situ, kita cari semangat di situ. Iya, cari referensi baru lah ya, Mas. Nah gitu caranya kalau aku. Jadi Mas Ang sendiri itu udah aktif di skena musik Klaten ya Mas ya. Untuk sekarang ya bisa dikatakan aktif. Iya. Apalagi aku juga ikut seneng sih Mas. Sekarang Klaten mulai aktif lagi. Iya, benar. Aku dulu kan syukurlah. penikmat musik lama lah, skena lama di zaman SKB Jawa sih dulu. Nah, itu Hampir tiap minggu Mas, hampir tiap minggu itu ada gigs di sana. lagi isinya orang-orang lama semua, Oh. pemain-pemain lama. Dan di sana itu di era itu ya Mas ya. Di era itu hampir tiap hari ada band mendatang baru. Oh iya Mas. Di Iya, SKB itu. SKB. Jadi gue sopo meneh, tapi mereka itu selalu datang membawa warna baru, membawa nuansa baru. Berarti emang di zaman itu orang-orang emang seproduktif itu ya Mas ya? Produktif itu Mas, sumpah. Aku kayak ya kemarin aku kan masuk musik lagi ke sini itu di pertengahan 2025 lah. Aku mulai podcast dan aku mulai kayak awalnya emang cuma komunitas dan teman-teman dekat tuh. Benar. Tapi terus kan oh ya aku punya teman-teman yang berkecimpung di seni musik juga. Udah tak aja dan aku kayak datang lagi ke acara-acara gig dan ternyata wah ini benar-benar flashback zaman dulu. Wah, zaman-zaman SKB itu emang lagi apa ya? Maraknya kayak genre-genre kayak punk, kayak hardcore, hip hop. Wah, ya, itu SKB. zaman dulu ki komunitas banyak banget Mas dan saling support, band-bandan saling support. Bahkan ada aku sempet ngerti dulu tuh dulu kan kalau event mesti di hari Minggu. Di satu hari di Minggu itu ada 3 event jalan di hari yang sama Mas. Dan semuanya ramai. Gila ya. Setahu aku ya itu ya. Memang orang-orang pas zaman itu pas zaman itu, emang seproduktif itu ya Mas ya. Sekeren itu Mas. Gila. Makanya ini aku benar-benar berharap ke teman-teman pelaku musik sendiri di Klaten untuk ya membuat Klaten euforianya sehebat itu dulu lah. Semoga aja. Aku berharapnya juga seperti itu Mas. Berharapnya juga seperti itu juga. Keren ya emang orang-orang pada zaman itu. Makanya ini aku ya udah bisa support teman-teman tak bantu support Mas. Kan kebetulan aku juga akan punya podcast ini, aku ngerasa aku punya wadah dan teman-teman punya karya. Benar. Sedangkan aku nggak punya karya. Ada lah video-video itu. Jadi aku ya mewadahi karya teman-teman buat dipromosikan. Kalau menurut Mas Ang sendiri Mas, lebih susah mana antara memperkenalkan karyanya Mas Ang atau lebih susah membuat karya itu? Sejauh ini ya Mas ya. Sejauh ini untuk sampai sekarang kalau aku sih lebih kesusahan buat memperkenalkan sih, kayak memperkenalkan lagu-lagu itu. Cuman kalau dari telinga teman ke teman sih mungkin lebih fleksibel ya Mas ya. Lebih fleksibel, lebih efisien untuk sekarang. Cuman kalau ngenalin mungkin ke area baru, ke jaringan-jaringan baru itu mungkin untuk sekarang sih, nah itu menjadi apa ya, mungkin menjadi salah satu problem yang aku hadepin itu untuk sekarang, maksudnya untuk sekarang itu ya itu nanti tak bantuin ya kalau Mas. Nanti off cam aja. Nah itu untuk sekarang sih emang itu ya Mas, untuk lebih ke susah untuk memperkenalkan karya. Iya, silakan Mas. Ke jaringan baru, ke area yang baru itu. Soalnya kan terus terang aja aku sendiri masih minim ya Mas. Berjejaring itu masih minim sekali. Iya. Jadi untuk sekarang malah lebih susah buat ngenalin lagu itu ke beberapa orang daripada untuk ngeproduce. Untuk sampai sekarang masih aman-aman aja. Tapi untuk setelah rilis itu lagu ini mau dibawa kemana-mananya itu masih banyak susahnya itu. Masih mentok lah. Semoga ya kedepannya bisa belajar lebih jauh. Itu bisa apa ya Mas?
Iya, aku sendiri juga baru belajar. Nanti sama-sama Wah, belajar bareng. boleh banget itu. Terima kasih banyak. Tapi kan juga apa ya Mas ya? Sebenarnya nek dibilang lama ya belum. Tapi kalau dibilang singkat itu juga ini udah berjalan bertahun-tahun. Udah berjalan bertahun-tahun juga. Kalau dari Mas Ang sendiri momen di bermusik sendiri apa yang bikin Mas Ang bisa bertahan sejauh ini Mas? Kayak ada orang nge-DM, "Wah Mas, lagumu tak dengerin dan ternyata relate kah atau gimana kah?" Lebih ke ya seperti yang aku bicarakan tadi ya Mas ya. Untuk sampai sekarang lebih ke supportnya teman-teman aja sih Mas. Lebih ke supportnya beberapa teman-teman yang ada di lingkaran saya Mas ya. Iya. Nggak ada di lingkaranku, teman-teman lebih ke supportnya mereka aja sih Mas. Kalau aku mungkin ya pernah kepikiran buat udahlah berhenti aja soalnya capek gini. Nah, pernah kepikiran gitu juga kan Mas beberapa kan. Cuman mikir lagi, wah teman-teman udah effort ini buat bantuin, udah nyemangatin dan segala macem. Nanti aku berhenti kayak takutnya juga ada kecewa dari salah satu dari mereka gitu Mas. Nah, untuk sampai sekarang makanya aku cari semangat dari mereka dan aku bertahan pun salah satunya ya karena mereka. Salah satunya karena mereka dan juga ya emang itu aja sih. Pengekspresianku cuma ada di situ juga kan ya. Ya itu salah satu cara bertahan cuma ada di situ. Gitu. Aku sendiri Mas, aku ini nyampe Mas Hendri ini nggak salah nggak 21 episode Mas podcast. Dan aku sampai episode keempat aku tuh nodong temenku di hari H di jam itu malah jadi aku nodong jam 8 kita tag jam 10. Wah 2 jam. Jadi nggak ada prepare yang matang, nggak ada yang kayak aku ke Mas Angga aku ada do and don't-nya kan. Tapi dia itu nggak, aku bener-bener ya wis improv semua. Kita mengalir ya. Aku sampai bingung aku apa berhenti baik. Aku ya sempat di fase itu Pak. Tapi ternyata gitu. Setelah episode ke-5 Kak Nomi sekarang banyak teman-teman aku bahkan aku nggak nyari pun teman-teman nyaranin atau ketemu teman di event atau acara apapun mereka Mbak aku mampir ya itu malah alhamdulillah dia benar-benar support itu tadi sih Mas. Bener kan Mas? Ya itulah salah satu nih alasan bertahan yang untuk sejauh ini yang paling besar sih itu ya Mas ya. Kalau mungkin dari beberapa hal yang lain adalah beberapa alasan dan kadang aku mau lupa mau ngomong apa ya. Jadi ya mungkin sentak inget untuk saat ini sih itu sih. Maksudnya utamanya dari lingkungan aku sendiri. Iya, emang support system itu paling kuat sih Mas. Paling penting sebenarnya. Aku sendiri sampai ya ini kepikiran untuk target tahun depan apa. Kalau dari Mas Ang sendiri Mas. Kalau dari Mas Ang 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Mas Ang harapannya seperti apa? Entah bikin show tunggal kah atau untuk 5 tahun ke depan ya. Terus terang aku malah pengennya ya semua musik pengen jadi lebih besar ya Mas. Iya betul. Pengen jadi lebih besar realistis ya. Aja sih. Realistis saja. Pengen jadi lebih besar dan makin banyak dikenal orang, makin banyak pendengar gitu-gitu. Kalau untuk showcase mungkin sekarang aja kalau cuman showcase ya Mas ya. Showcase saja kalau mau ya sekarang pun bisa dibuat. Cuman kan kita emang cari ke belakangnya nanti efeknya gimana gitu kan. Nah, kalau untuk showcase ya adalah harapan ke situ. Cuman nanti kita aku emang mau ada bikin showcase juga gitu. Cuman kalau harapan 5 tahun ke depan aku tetap pengennya lebih banyak dikenal orang, lebih banyak pendengar, tentunya lebih banyak jejaring lah gitu. Nah itu yang paling penting itu lebih banyak jaringan itu yang paling
penting itu mas. Iya, Nah, betul, kalau betul. aku Betul. lalu, Aku sendiri sama mas. lebih banyak jaringan dan tentunya semoga 5 tahun ke depan itu semoga aja ya, doaku itu musik udah bisa ngehidupin aku. Dari sekarang yang aku masih ngehidupin karya-karya aku, semoga aku berharap banyaknya semoga karya-karya yang aku hidupin sekarang 5 tahun ke depan bisa hidupin aku. Gitu. Iya, aku sendiri juga berharapnya gini mas. Aku untuk teman-teman pelaku seni di Klaten, aku berharapnya mereka ya nggak cuma nek bahasa Jawa ini obong blarak lah. Oh, Cuma kenceng-kenceng di awal terus redup. Aku pengennya kalian itu berkarya dengan untuk waktu yang lama dan ada apa ya? Ada pencapaian di tiap tahunnya. Jadi bener. jadi nek kalian ada pencapaian kan bisa mampir ning podcast malah. Bener. Bener buat teman-teman yang lain ya. Jadi kalian itu aku benar-benar support kalian untuk berkarya, Mas. Wah, terima kasih banyak juga ini buat Mas Yogi ini udah mengundang beberapa teman-teman musisi di Klaten ya. Udah ada siapa aja Mas ini? Aku sejauh ini ada dari Kondang Winangun, Love of Life, Love of Life. Love of Life, terus Mas Semuanya ada di podcast itu Love of Life itu. ada. Wah, Kan sekarang 5 personil kan. Itu 5 personil ada semua. Terus ada Mas Fauzi, Mas Fauzi. Fauzi Mahmud, terus ada Mas Hendri. Ini Mas Ang yang kelima. Wah, satu circle etan nih. Aku jadi udah ngajak Mbak Yismaya, Yismaya. Tapi kan dia sibuk ya. Masih dia sibuk banget. Ayo dong Mbak, kapan nih? Dia soalnya lagi sibuk banget ini. Kerjaan tak ini. Kalau ini kan dari tadi cuma promosi lagu terus Mas. Kalau ada yang pengen lihat jadwal show atau offline performnya Mas Ang, bisa ngecek di mana Mas? Nah, itu bisa dipantengin terutama di Instagram saya teman-teman. Di Instagram saya dan untuk waktu dekat ya. Untuk waktu dekat itu untuk show di tanggal 30 itu di Koridor Gatsu teman-teman. Di Koridor Gatsu Solo. Nah, itu tanggal 30-nya. 30 Januari. Aku sengaja bikin itu ngemas buat ya tur kecil-kecilan lah Mas. Tur kecil-kecilan. Terus tahu aku 31 Klaten dong Mas. 31 Klaten. Tapi sayangnya video ini munggahnya Februari Mas. Oh, munggahnya Februari. Enggak apa-apa. Aku soalnya masih one man show Mas. Edit dewe. Sama keren Mas berarti. Keren. Sumpah. Buat teman-teman yang apa-apa nge-effort sendiri bukan berarti apa-apa bisa dikerjain sendiri, cuman ya emang lagi adanya segini gitu. Iya, bisanya baru sejauh ini gitu. Ya, pokoknya semangat terus ya. Untuk update-nya Mas Ang ini ada 2 show di Januari ini dan untuk Februari bisa dicek di IG-nya Mas Ang bisa di IG saya Februari. Mas Ang Prasetya, terus di semua DSP atau platform musik ada. Ada. Video klip udah ada belum Mas? Video klip ada dua. Di single pertama, sama di track pertamanya Rumah-Rumah di lagu Pulang itu. Nah, Pulang itu sama Sua. Sua itu adalah project yang pertama kali tak buat untuk soloisku. Itu di YouTube Mas. Di YouTube ada. Bisa dicek. Keren sih. Aku penasaran Mas. Siapa yang gambar artworkmu? Artwork. Wah, menarik. Ini. Apa itu Mas? Sumpah. Apa? Artwork itu dibuat sama salah satu seniwati ya, Mas. Seniwati dari cewek. Klaten juga? Bukan. Oh, bukan. Dari Pati. Pati. Ya, namanya Mbak Rindi Ronata. Dia kebetulan pas itu aku ketemunya di salah satu aku lupa. Pokoknya di Solo Mas. Di Solo. Dia kuliah di UNS. Nah, kan jurusan seni kan dia. Terus seninya ternyata di
seni rupa dia, seni rupa, dan tak lihat-lihat kok wah lukisannya keren-keren banget Sumpah gitu. itu aku pertama ngeriset ya Mas ya. Aku langsung anjir ini gambarnya apa cuy. Terus ngelihat tracklist kan Mas. Iya, Ada, iya. ada pulang, ada krisis evaluasi. Itu benar-benar kayak wah ini aku benar-benar mencerminkan kamu tracklistnya yang di dalam itu Emang loh. dari dulu kan awal-awal aku ngajakin kolaborator itu kan ceritanya ya kita saling nawarin ya Mas ya buat kolaborator, kita tawarin dan dia juga nanya ini konsep gambarnya mau gimana dan visualnya gimana Iya, gitu. iya. Terus aku kirimlah beberapa cerita dan beberapa judul lagu yang ada di mini album rumah-rumah itu Mas. Nah terus aku kasih gambaran kecil lah. Aku pengen di sini ada figura, aku pengen di sini ada Boneka. boneka, ada jendela, ada sosok bayangan cowok di situ, gini-gini. Aku gambarin sebagian kecilnya. Terus silakanlah aku kasih ruang dia buat apa namanya mengaplikasikan pikiranku itu ke dalam itu sebuah lukisan. Aku suka nih di apa ya Mas ya. Aku sendiri kan juga belajar gambar ya. Oh iya. Aku awal gitu pun naik itu karena gambar sejur Mas. Tapi karena sekarang udah nggak ada waktu. Sekarang kan podcast. Aku terus dari artworknya Mas An itu aku pertama salah fokus ke gradasi permainan cahayanya. Gradasi permainan saya. Itu dari jendela ke dalam ruangan itu. Wah, ini apik banget sih ya. Sumpah apik. Terus ada efek bayangan cowok. Itu bukan siluet tapi bayangan. Itu wah, anjir kok kepikiran aku. Ini apik cuy. Dan kalau ada beberapa teman-teman yang emang menanyakan maksud dari bayangan cowok itu apa ya? Gitu. Kan yang ada di situ ada ruangan dan ada satu ruangan kecil yang ditempati cowok itu kan. Nah, sebenarnya ruangan kecil itu aku buat gambarin lagunya si Krisis Evakuasi. Nah, di mana aku langsung cocok lagi ke situ. Di mana keadaan itu tuh benar-benar si cowok itu benar-benar terpojok sama dunianya sendiri gitu Mas. Iya, kan itu ada dari aku ya. Dari aku kan ada yang sudut kena cahaya dan ada yang di balik bayangan lah, yang sudut gelapnya lah. Itu kan bener-bener kayak mungkin bingung, mungkin member bu nenggon cek tentang apa cek stuck di bayangan ini kan. Aku nanggepnya jadi ini filosofi terlalu filosofis ya, filosofis banget ini apik Mas bahan. Nah itu jadi dalam artwork itu tuh emang sengaja tak kasih gambar sedemikian rupa dengan beberapa gambaran dari lagu-lagu di album rumah-rumah itu loh Mas. Ada mungkin kan di situ ada gambar figura. Nah itu dari penerapan dari lagu yang berjudul Figura Asmara yang ada di rumah-rumah itu. Aku baru nangkep nih itu. Figura Asmara dan sebuah ruangan depan itu yang tak gambarin dari albumnya pulang terus Krisis Evakuasi itu ya bayangan cowok di gelap-gelap tadi. Ya kurang lebih seperti itulah Mas. Maksudnya dari beberapa track itu emang aku visualisasikan ke dalam artwork itulah. Tak mix ke situ. Keren sih. Ini bener berarti banyak banget kolaborasi di album ini. Alhamdulillah. Dan sekedar NDI aja itu artwork itu kan berupa lukisan ya Mas ya. Berupa lukisan yang tak foto terus tak edit jadiin artwork gitu kan. Jadi beberapa waktu ke depan selama aku show buat ya sekedar jalan-jalan buat album itu, aku bakal bawa lukisan aslinya itu sebagai konsep baru di dalam panggung. Oh itu keren. Nah itu bakal kayak aku apa ya, kayak aku tampilkan lah buat teman-teman, oh ini loh
sebuah mahakarya keren itu. Nah, itu bahkan besok di beberapa show terdekat pun bakal aku bawa lukisan aslinya itu. Dijual nggak mas lukisan? Wah, jangan. Jangan. Begini harus mas, aku ikut aku. Wah, aku itu semua. terima kasih. Dan ada niatan dan semoga bisa nyampe ke teman-teman juga ya besok. Info itu bisa nyampe ke teman-teman dan juga tertarik lah buat ikut order. Ikut support lah. Soalnya menurut aku ya mas, itu lumayan sayang memang dipakai buat cover. Mas. Makanya coba dipublish lagi. Aku Yes. itu lukisannya dijual boleh nego. Ojo lah. Oh ya nggak boleh berarti. Dan rencana itu lukisan itu bakal kan aku ada ini sebenarnya masih lumayan lama juga. Mungkin kalau nggak salah di bulan April tuh aku ada show unplugged juga di Solo. Yang eventnya itu kemarin baru di meeting kan ya, baru di workshop lah. Ternyata udah fix bahkan eventnya itu udah fix kan. Dan ternyata di situ ada beberapa pameran dan juga live unplugged buat beberapa band juga kan mas. Oh gitu. Nah besok lukisan itu aku rencana bakal aku pajang di sana juga, bakal aku tampilkan di sana buat aku kenalin ke teman-teman juga di Solo sana. Nanti aku bakal izin sama yang lukis juga. Nah gitu. Kebetulan besok kan aku juga ikut live unplugged di situ kan mas. Nah itu artwork itu bakal aku bawa ke sana buat ya kita kenalin ke teman-teman sana lah. Keren. Itu konsep baru sih. Aku bener-bener kecantol sama artworkmu mas. Itu bener-bener kayak malah penasaran sih. Jadi kayak iya aku pengen ngulik lebih dari album itu. Wah monggo buat teman-teman yang lain harus ngulik ya album itu. Nek target dekat-dekat ini mas, ada target apa mas? Apakah ada kolaborasi lagi ya atau untuk target terdekat ya mas ya? Untuk saat ini ya semoga lekas tercapai lah showcase-ku. Showcase buat mini album itu ya mas ya. Keren. Siapa sih yang nggak pengen bikin intimate showcase, mungkin tetap semua kan nggak pengen juga ya mas ya. Apalagi setelah kita rilis EP ini, semoga lekas tercapai sih untuk waktu-waktu dekat ini. Cuman emang udah ada niatan dan emang udah ada beberapa konsep yang dicicil lah, itu udah ada itu. Dan untuk selain itu, aku pengen lebih. Untuk tahun ini, yang pasti aku pengen membangun jejaring yang lebih luas sih mas. Pengennya gitu. Dari dulu itu emang aku tetap pengen terus berjejaring mas. Makanya aku berharap untuk tahun ini waktu yang dekat aku pengen lebih banyak menjamah orang, lebih banyak menjamah area dan lebih banyak menjamah tongkrongan pokoknya. Itu nyari banyak sudut pandang. ya seperti itulah kurang lebihnya waktu dekat. Showcase itu semoga lekas tercapai itu mas. Oke. Ini buat pendengar mas coba. Buat pendengar, kalau Mas Ang pengen gimana caranya Mas Ang promosi ke pendengar tuh biar coba dengerin lagu Mas Ang. Apa kayak coba dengerin laguku kalau kalian lagi patah hati kah atau kalian baru Iya aku paham. Kalau lagu-laguku kalau buat patah hati sih mungkin kurang, aku ngiranya juga kurang masuk ya kalau buat orang-orang patah hati ya. Figura asmara malah lagi asmara nih. Ya. Nah itu emang lebih banyaknya ke cerita-cerita romansa ya mas ya. Jadi butterfly era lah ya. Butterfly era itu. Nah mungkin buat teman-teman yang emang ngerasa punya cerita yang relate sama lagu-lagu aku ya kan. Nah, makanya kalau belum dengerin cobalah teman-teman dengerin. Siapa tahu kan emang itu relate sama cerita kalian.